Laskar Sabila, la ilaha illallah. Mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Iya. Nah, saya udah adil, tidak usah masuk semua. Sudah. Saya tidak membedakan. Sampean sebagai kepala desa harus netral. Jangan netral. Nah, netral gimana? Sampai mau kan ada 2 organisasi kata saya. Sampai ikut yang mana? Saya tidak ikut kemana-mana. Makanya netral sampean gitu. Di tengah-tengah maksudnya Pak Ketua. Saya udah di tengah. Sekarang gini saya Pak. menjaga. Sekarang gini Pak, kalau saya kita di sini hadir, warga saya. Saya jamin di sini. Kalau pengajian nanti malam sampai selesai gak bakal ada masalah. Kalau Putri juga jaminannya ya kita jaminannya enggak ada pengajian. Laskar Sakra Madura nggak bisa diatur ini, kepancing emosi. Di sana ada PWI yang dihadang polisi, PWI di sana, PWI gerombolan PWI, ratusan PWI, dan ini Laskar FPI sama GPK. Laskar Sakra kepancing emosi mau ke sana dihadang sama Laskar Betawi, FPI Betawi. Betul. Kita agar acara ini dibubarin. Betul. Kita agar acara ini dibubarin. Betul. Jangan ada yang... Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol kita lihat. Bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa
kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan sahih bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu di badan, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trawali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam. Laskar Sabilillah. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Mbak Alwi bukan cucu Nabi Muhammad SAW? Dari dalil ilmu nasab mustahil. Dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil. Dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil. Dari dalil ilmu sejarah mustahil. Dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad SAW, orang Arab saja bukan. 100% nasab Mbak Alwi sudah selesai, bukan cucu Nabi Muhammad SAW, tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua,
Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam dibaalawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Baalawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khon hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khon yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Baalawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Baalawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Baalawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Baalawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Baalawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Baalawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Baalawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo. Maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Baalawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Baalawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Baalawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Baalawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Baalawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Baalawinisasi itu nyaris saja berhasil. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, terah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhias
terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima. Siap jihad jadi semboyan kita. Kami